Selamat siang Ibu. Selamat siang nak, apa kabar kamu hari ini? Kabar baik Ibu. Syukurlah kalau kabarnya baik-baik saja. Tidak seperti biasanya kamu datang ke sini. Mungkin ada yang bisa ibu bantu? Begini Bu, saya merasa sangat aneh dengan teman-teman saya. Aneh bagaimana maksudnya? Aneh sekali Bu, semua teman-teman saya seperti menjauhi saya, padahal saya tidak pernah melakukan salah kepada mereka. Saya selalu baik kepada mereka, bahkan kalau saya minta tolong pun selalu saya memberikan imbalan kepada mereka. Sudah berapa lama hal itu terjadi? Sudah lama sekali Bu, tapi puncaknya akhir-akhir ini. Saya seperti dikucilkan oleh teman-teman saya Bu. Saya tidak tahu apa salah saya. Setiap saya bertanya kepada mereka tentang salah saya, semua tidak ada yang menjawab Bu. Mereka cuek dan membiarkan saya sendiri. Maksudnya dikucilkan seperti apa? Ya dikucilkan Bu, semisal saat saya ingin ikut ngobrol bersama mereka, saya seperti tidak dianggap Bu. Apakah kamu pernah merasa berbuat salah kepada mereka? Saya merasa tidak pernah berbuat salah Bu. Saya selalu berbuat baik kepada mereka. Mungkin saja mereka iri kepada saya. Maksudnya? Ya saya kan anak tunggal dan saya juga berasal dari keluarga kaya. Jadi mungkin mereka iri kepada saya Bu. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Ya jelas lah Bu, saya punya segalanya sementara mereka tidak. Apakah sikap seperti itu baik buat kamu? Sikap yang mana Bu? Saya selalu baik kepada mereka. Saya akui saya memang sering meminta tolong kepada mereka, tapi saya juga memberikan mereka imbalan kok Bu. Ya, sikap seperti itu yang ibu maksud. Bagaimana cara kamu ketika minta tolong kepada mereka? Maksud Ibu? Maksud ibu, coba kamu peragakan pada ibu bagaimana biasanya cara kamu meminta tolong kepada mereka. Ya biasa lah Bu, kalau ada yang mau fotokopi makalah saya akan bilang kepada mereka, sekalian ya kopikan saya satu. Itu kan biasa Bu. Terus saya juga suka minta tolong pada teman-teman saya untuk membawakan tas saya Bu. Saya bilang, bawain tas saya dong. Tapi saya nggak sekedar minta tolong kok Bu. Saya juga ngasih mereka uang lelahnya. Bahkan saya sering traktir mereka makan siang. Apakah seperti itu yang kamu maksud dengan meminta tolong? Di rumah juga setiap saya minta tolong seperti itu Bu. Itu kan biasa Bu, seperti yang saya lakukan di rumah. Maksud ibu begini, apakah kamu meminta tolong tanpa kata tolong bisa dikatakan sebagai permintaan bantuan? Tapi biasanya di rumah saya selalu minta tolong seperti itu Bu. Tidak ada yang protes kok. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu dimintai bantuan oleh temanmu atau orang lain. Orang lain tersebut misalnya ingin meminta tolong pada kamu untuk membawakan tasnya, lalu orang tersebut bilang seperti ini, Esti, bawain tas aku dong. Nah, apakah kamu mau menolongnya? Tidak Bu, saya mungkin akan berpikir berkali-kali untuk menolongnya, walaupun dia itu sahabat aku sendiri. Nah, sekarang misalnya kamu mau menolongnya. Setelah kamu menolong teman kamu itu, kamu diberi imbalan berupa uang atau imbalan lainnya. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Saya merasa seperti pembantu. Nah, itulah yang dirasakan teman-temanmu sebenarnya. Mereka hanya ingin kamu berubah, tidak lagi bersikap seperti itu yang kamu tunjukkan selama ini. Tapi kenapa mereka tidak bilang langsung sama saya tentang kesalahan saya itu Bu? Mungkin karena mereka takut mengungkapkannya pada kamu dan mereka ingin perubahan itu langsung dari diri kamu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ibu pikir kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Misalnya dengan menyisipkan kata tolong pada setiap permintaan bantuan. Ibu contohkan ya. Misalnya kamu ingin meminta tolong untuk mengkopikan makalah pada teman kamu yang bernama Lala. Kamu bisa bilang seperti ini, Lala tolong kopikan juga ya makalahnya buat saya satu. Sekarang ini coba kamu peragakan, misalkan ibu adalah temanmu dan kamu ingin
dan kamu ingin ibu membantumu untuk mengembalikan buku pustaka yang kamu pinjam. Nah, bagaimana cara kamu minta bantuan pada ibu? Bagaimana ya Bu? Saya misalkan ibu adalah teman saya bernama Rani, mungkin seperti ini Bu. Ran, saya tidak sempat ke pustaka hari ini. Bisa tolong saya mengambilkan satu buku pustaka ini? Bagus sekali. Ya, seperti itu yang ibu maksud. Kemudian satu lagi, pada saat kita meminta tolong pada orang lain, orang tersebut tidak selalu menginginkan imbalan berupa materi, tapi dengan ucapan terima kasih yang tulus itu sudah cukup. Oh gitu ya Bu. Baiklah Bu, saya akan mencoba merubah sikap saya Bu. Oke, bagus itu. Kapan kamu akan mulai merubahnya? Nanti setelah konseling ini selesai Bu. Jika saya ingin meminta tolong pada teman saya, ketika bertemu mereka nanti, saya akan langsung memperagakan seperti yang ibu contohkan tadi. Baiklah, ibu tunggu bagaimana perubahannya. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah kita melakukan proses konseling ini? Ya lumayan ya Bu, meski saya belum mencoba yang telah kita peragakan tadi pada teman-teman, tapi saya merasa lega bahwa ternyata selama ini sikap saya lah yang menyebabkan saya tidak disukai. Oke, baik. Kapan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan perubahan yang telah kamu lakukan? Minggu depan saja ya Bu. Tepatnya? Hari Senin Bu, pada jam yang sama. Baiklah, ibu tunggu kamu minggu depan di sini. Terima kasih sudah datang ke ruangan ibu. Ya Ibu, sama-sama.